Error. Iya, ya, makanya dia harus lanjut bermain dengan Alucard. Yap, dan itu harus tetap dilanjutkan. Mereka harus tetap bermain dengan satu hero itu. Karena itu hitungannya adalah human error yang dilakukan oleh mereka sendiri. Ya wes, fair play dong. Iya, 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 iya. Oke, dan kita harus move on langsung melanjut ke game yang kedua kali ini. Best of 5 series. Sangat terbuka dari Falcon juga untuk menyamakan kedudukan mungkin. Dan kalau seandainya mereka kecolongan lagi masih ada game ketiga, tenang. Flicker Kit, buset. Yap, dan masih dengan Auroranya ya. Wah, tapi gue bingung. Kita dia Flicker hanya untuk basic attack. Iya. Iya, iya. Mungkin tadi berasa kalau dari damage yang dihasilkan oleh Aurora tadi udah cukup tuh. Ya, Mungkin dia nyambung dikit aja. Kayaknya ingetnya level 2 dia loh. Udah ada Iya. bouncing ball. Tapi ternyata belum. Iya, oke. Sementara sekarang ada satu hal lagi dari Kalzi yang dimana dirinya pun berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah Little Wonder. Oke, emblem. Warcry ya untuk Roger juga udah jelas lah. Sementara untuk Haritnya pakai Inspire. Buset dah dikeroyok habis-habisan tapi masih ada pasif harusnya. Dan selamat sejauh ini PX7 akankah mau membalaskan tapi Frostbite yang tadi dikeluarkan tidak kena ke arah siapapun. Nggak bisa sih. Masa ini sama Sanji-nya di freeze loh tengahnya. Bener-bener nggak di-clear jadi minionnya nggak dapat XP juga dari PX7-nya. Sementara Sanford kelihatan banget tadi dia. Setelah selesai clear wave, dia tadi nggak ikut rotasi tapi dia bantuin jungle dari Kaltezi biar lebih cepat. Ini Dex juga di bawah, farming dulu, ada JP melihat dari kejauhan, harusnya level 4 saat lagi. Dan Dex sudah level 4, akankah pergi ke area tengah untuk bisa membantu rekan-rekannya karena Kalzi juga. Satu hal yang sudah terlihat dan Sanji-nya berhasil langsung diamankan, tidak ada pertukaran sejauh ini. Ya, Purify-nya nggak ada juga, jadi memang udah nggak ada cara lagi untuk kabur dari Sanji-nya. Satu buah point kill yang bagus banget sebenarnya untuk Falcon Esports. Dengan hero-hero mereka yang harusnya butuh farming, dia dapetin satu point kill itu udah keuntungan yang dahsyat banget. Dia bisa kasih space lagi nanti untuk Harit, tapi turtle-nya nggak dilepas sama sekali. Liquid tetap setup. Satu set yang begitu baik dilakukan oleh tim Liquid Echo ya, dimana mereka juga masih tetap bisa untuk langsung ngebentengin di area di turtle. Ada frostbite langsung dilakukan, JP-nya beku untuk beberapa saat, tapi Sunford pun sudah hadir dan mereka berhasil untuk bisa mengamankan karakter tersebut. Plus ada satu point kill yang bisa mereka bawa pulang. Iya ya, turtle plus kill itu udah jadi keuntungan yang berganda untuk Liquid Echo sendiri. Goldnya langsung naik tapi nggak beda terlalu jauh. Untuk Assassin Dax ya, dia tetap ya tau lah tipikal dari Link gitu kan, dia nggak bisa kontes turtle yang gimana-gimana. Tadi setupnya juga nggak enak untuk Falcon, dilepas dan memang nggak dapat turtle. Tapi kalau untuk farming ya Dax tetap ngejar, levelnya juga tetap lagi di atasnya. Ini sejauh ini juga farmingnya masih oke lah ya. Monster jungle tadi juga belum diinvasi, tapi Royal Mix sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa mengamankan Karla itu Wanderer. Ada Dex juga di area tersebut, tapi 3 player dari Liquid Echo sudah parkir duluan, ngilu. Udah balik badan aja udah. Buset, ini intinya Sanford dia clear cepet loh. Apapun yang terjadi, dia clear cepet, dia join. Mau ada team fight, mau enggak, intinya dia clear, dia datang. Yep. Jadi Ini jumlah. tuh Sanfordnya udah mulai mencoba untuk bisa menekan pergerakan dari Royal Mix dan juga kehilangan dari satu gerobak yang begitu berharga di bagian bawah. Benny dibantu oleh Kirex, gagal untuk bisa mendapatkan karena Benny Kitty dan udah ada satu Sky Piercer. First item sih harusnya ya. Kalau Benny Kitty wajib dia langsung menggunakan itu. Makanya harusnya dipakai Brody loh. Iya Brody, Sky Piercer. Ntar kita telepon lah ya di bawah. Ntar kita ke bawah dulu kali ya. Kita bilangin lah. Bilangin dulu kali. Tapi Sanji, Wait, sakit banget. PX7 harus merasakan bagaimana dari ultimate dia sendiri. Destruction call-nya tadi udah langsung terlihat juga. Tapi oke sih, sama-sama ngebait spell aja. Bahkan dari Sanji yang keluar spell, dia nggak dapetin keuntungan apapun. Kalau sih masih kejar aja, tapi sekarang Kid X ditarik, dikeroyok dan selesai. Dapat satu stack tambahan 10. Iya. Mereka tahu damage-nya cukup sih. Ada Benny Kitty, ada Sanji, jadi magicalnya ada, physicalnya ada. Untuk pick off gampang banget, tapi ngebuka Divine Judgment artinya dari Benny yang dari Falcon itu dia merasa aman lah, harusnya nggak ada Divine Judgment lagi. Nah lumayan nih, udah 5% nih naik nih letalnya kan, lumayan. Tinggal hitung-hitungan aja lagi nanti bagaimana tuh dari kalkulasi damage-nya. Oke. Turtle langsung di setup, tapi kalau ngelihat dari posisi jungle masih Royal Milk nabrak. Yap. Karena untuk sekarang Sunford-nya pun langsung diusir mundur, tapi Sunford sekarang berubah dan juga memberikan efek balasan yang udah langsung dia kumpulkan dari tadi. Kid X-nya mau pergi ke arah mana, terjepit untuk kali ini, bahkan PX7-nya digaruk-garuk, tapi Benny Kitty nggak mau melepaskan ke arah satu player tersebut walaupun masih ada pasifnya. Selesailah, sudah bertambah lagi stack yang ada di dalam tubuh dari Benny Kitty. Ya, niatnya memakan dari Sunford, tapi sayangnya Sunford terlalu keras dan backupnya lebih cepat datang. Kita lihat lebih jelasnya dari STC replay. Akhirnya bisa dibalikin lagi nih. Sunford-nya ngebuka Primal Wrath,
Dan itu benar-benar kasih damage yang gila banget. Fightnya terpecah menjadi dua, tapi dua orang sekarat dikejar oleh Roger Banikiti. Itu benar-benar eksekutor. Udah paling bener tadi memang misah dan akhirnya satu doang yang tumbang. Lumayan udah naik lagi ke 6%. Efek Sky Piercer yang ada di dalam tubuh dari Banikiti. Ya, lebih enak lagi. Lumayan udah. Talkernya juga udah jadi masalahnya. Talker udah jadi juga. Thunderbelt first item untuk Sanford ya. Untuk edit dia salah satu hero yang enak banget sih untuk Thunderbelt di first item ya. Karena defense-nya juga udah hybrid kan. Jadi ada dua defense dari magical dan juga physicalnya. Belum lagi dia juga nyari stacknya lumayan enak. Jadi nantinya bisa jadi tabungan yang bagus banget di late game. Ini Dex-nya juga lama-kelamaan kekejar ya. Sama XP aja sekarang udah sama loh levelingnya. Makanya XP-nya dia kedua lah. Nggak beda jauh sama edit. Beda 200 XP doang. Ini rugi jelas karena ya setahu gua Assassin itu langsung bisa farming untuk menangin level. Makanya kayak pick Assassin ini jadi nggak worth it. Apalagi kalau TZ udah masuk ke purple buff. Yap. Sekarang ada di area purple buff akan seperti apa lagi pertempurannya karena memang Vended dikeluarkan dan gagal seperti tadi itu bisa mengamankan ke arah purple buff. Sendiri loh itu kalau TZ. Tapi memang nggak ada di set untuk makan juga. Mereka sibuk untuk mempertahankan bagian bottom lane-nya. Dia nggak mau sampai Benny-nya nggak jadi apa-apa. Walaupun memang dari Liquid Echo kelihatan mereka yang pegang pressure-nya. Yap. Oke, dan Dex. No purple, no party. Masih aja tuh. Dia berputar-putar di area tersebut belum bisa melakukan banyak hal. Mau nggak mau dia akan diutus untuk laning jauh ya. Jadi untuk farming dulu di laning yang ada di bagian top lane. Turtle-nya lagi-lagi bakal dilepas seharusnya. Mungkin kalau memang mau diganggu nggak boleh all in karena biar nggak ada kerugian lagi dari point kill. Sementara kalau lihat dari top lane yang jaga juga Sanford kayaknya nggak bisa deh buat farming dengan nyaman dari Dax-nya. Yep. Ini Royal Mink juga mau nggak mau ya harus tahan badan terus-terusan di bagian depan dan juga memancing dengan adanya pergerakan yang bisa dilakukan. Kid X mungkin nanti bisa memberikan satu hal tambahan lagi untuk melanjutkan invasi yang bisa mereka lakukan. Ya, gamenya agak pasif ya, terbilang pasif karena point kill-nya tipis banget. Hanya 1 point kill saja dari Falcon tadi untuk first blood-nya, tapi 4 point kill dari Liquid Echo juga. Di menit 7 ya memang terbilang game yang cukup pasif. Mereka farming dulu tapi konsil. Wedge tertangkap basah untuk kali ini karena langsung dibanting saja di Kid X. Mundur, nggak mau, terlalu beresiko. Masih terlalu kuat ya. Stilek Plate dan Silence Rob yang membuat dia lumayan kuat dari physical dan juga strong dari magicalnya. Bahkan kayak gue belum melihat item jadi dari kedua romernya. Ya. Terlihat untuk kali ini satu lagi mau Vended dilanjutkan Destruction Call dan juga Tyrant Revenge yang begitu baik kombinasi dari tiap efek sisi yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Liquid Echo. Tapi apalah daya di saat sisi masuk tapi tidak ada follow up damage. Begini akhir dari ceritanya, 5 point kill diamankan oleh Banikiti. Banikiti sang eksekutor bahkan top lane-nya satu hit dan gagal untuk pulang Benny. Dikejar harusnya level 11 lawan level 9 tapi masih ada pergerakan, masih ada tadi Chrono Dash yang bisa dihasilkan oleh Benny. Dan masih bertahan namun di bagian belakang Sanji pun hadir untuk bisa menghancurkan pergerakan Benny. Iya, yang nggak mau ya. Masih berlindung di arah turret tadi. Dan lumayan beresiko juga kalau memang dari Liquid Echo mau tabrak tadi. Udah pada respon juga teman-teman Falcon yang lain. Sementara ya lagi-lagi nih dari STC Replay kita akan ngelihat dive yang dilakukan. Udah bagus sih. Bagus banget loh. Heavy spin yang begitu perfect timing dari Carclazy membuat semua setup yang dilakukan oleh teman-teman Falcon ini seakan sia-sia. Ya, mereka nggak dapetin apapun loh dari setup yang begitu bagus tadi. Makanya di situ gue udah ngeliat oke, Liquid Echo dia langsung pegang temponya. Itu bagus banget loh simponinya. I'm offended, abis itu Destruction Call, diem lagi, ditabrak lagi, Tyrant Revenge, ngangkat lagi, follow up damage sejauh itu. Ya, nggak ada tapi nggak cukup kurang, tadi kurang. Dan heavy spin yang membobardir dan juga membalikan keadaan. Itu timingnya pas banget sih. Kalau dia kecepatan mungkin ya akan gagal lagi setupnya. Tapi Haskell udah jadi juga untuk Dax, udah lebih enak lagi. Vision yang terbuka kalau ke Z. Walaupun memang dia junglernya gitu yang punya retribution, tapi selama dia bisa ngezoning di depan, Lordnya free ya nggak masalah. Nggak harus dia yang ada di Lord juga. Dan kembali menjadi permainan yang biasa kita lihat dari tim Liquid ya. Mereka tidak mencari poin kill yang begitu banyak, tapi dari sisi objektif mereka hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, purple buff udah di-freeze. Bener-bener gak ada jalan sih untuk Dax ini. Dia gak dapat purple-nya lagi karena udah di-invade tadi jungle-nya. Yang kecilnya malah dibiarin loh. Jadi bakal lebih lama lagi. Nah, mau gak mau harus diambil nih. Royal Milk yang ngambil. Untuk item War Axe dan ya sama sih. Gak kena. Aman. Sunforce udah Athena. Magicalnya udah makin gak masuk lagi. Agak susah sih sebenarnya ngelihat dari Falcon Esports sekarang. Karena goldnya juga bedanya ya hampir 10.000 pak. Udah di angka sekitar 7 ribuan ya. 7.500 harusnya.
Ini udah 10.000 malah sekarang. Yep, udah sekarang di angka 10 cepat juga ya. Oke. Oke, Dan Dex sekarang bisa. Lordnya bergerak masuk lewat tengah, tapi di atas Kufranya sendirian terpisah. Benny Kitty mungkin akan mengambil peranan ini karena langsung aja menggaruk-garuk ke arah dari Kid X. Digaruk, Tyrant Rage-nya dikeluarkan tapi hanya untuk nge-buying time pula. Boncing ball dikeluarkan tapi di bagian belakang garukannya dihasilkan oleh Benny Kitty. Terlalu sakit, sudah 10% sekarang. Iya, Skypiercer bisa jadi udah bisa eksekusi dengan gampang. Ditarik JP. Oke, ditariklah pula Royal Milk. Tidak ada kesempatan dari diri untuk bisa bertahan. Bahkan untuk sekarang heavy spinnya berhasil lagi satu persatu. Player dari Falcon diculik dan juga Tempest of Blade dikeluarkan. Tapi 5 player lah yang harus mereka hadapi dari Liquid Echo. Wow, pick off demi pick off dilancarkan oleh Liquid Echo. Bahkan Sanji tadi dengan I'm offended curian, dia tetap mau dapetin 1 poin kill lagi. Best start di bagian mid sudah hilang, under menit 12 bahkan. Keuntungan untuk Liquid Echo semakin jelas dan mungkin saja game kedua ini bisa dipegang. Ini boleh-boleh ya. Liquid Echo bro, Echo Express bisa. Late game juga ayo gitu loh. Yap. Lu ngeliat Benny sih, ntar Lycan Pons-nya 9999-nya kemana gitu. Wah, apalagi kalau memang ini ya Skypiercer ini enak untuk hero eksekutor kan. Nah. Dan Roger tanpa Skypiercer aja dia udah jadi eksekutor. Iya. Apalagi ditambah. Tapi di match duel terbanyak masih ada di Valentinanya Sanji loh. Yep. Dan Dex nggak bisa melakukan banyak hal, nggak ada aksi penculikan yang bisa dilakukan. 001 sejauh ini. Kada yang dia punya karena ya mau tidak mau hanya ada 1 poin kill tadi di awal-awal. Masalah Benny ya, Benny Harit nih dari Falcon. Dia ada di damage terendah loh untuk Harit ya, yang sebenarnya dia ngepok dari awal aja tuh udah sakit banget. Memang sih nggak ada space juga, Harit itu kosong, dia nggak tumbang memang. Tapi dia nggak ngasih impact apapun juga dalam team fight. Ini yang susah sih. Mungkin mereka harus defense dulu dan baru manfaatkan blunder. Buset dah tahu-tahu tuh. Oke. Dex harus berhati-hati. Andai Lycan Pons-nya connect. 10% dan juga JP. Tempest of Blade dikeluarkan pula. Ada pergerakan dari Sanji mencoba untuk bisa mengejar efek bakaran di dalam tubuhnya Dex. Berusaha semaksimal mungkin tapi efek konsilnya tidak terkena ke arah Dex. 11% sekarang Benny kita akan semakin sakit lagi dan maksimal Stuck dari Skypiercer. Ini bakal bisa mengeksekusi siapapun, bahkan yang paling keras pun dari Falcon Esports yaitu Kid X. Ini nggak ada masalah, pasti bisa banget untuk ditumbangkan. Dan space yang begitu banyak tadi udah dijemput sama Kid X, sayangnya konsilnya nggak kena. Nggak nyerempet tadi konsilnya. Oke, dan ini Lord yang cukup berbahaya menurut gue. Falcon Esports mereka harus berhati-hati karena Lord ini mungkin bisa menjadi akhir dari game kedua. Yap, ini dia. Kita lihat bagaimana pergerakan terakhir yang akan dilakukan oleh pemain dari Falcon untuk bisa mempertahankan ke arah 1 base utama mereka. Karena JP-nya lagi dan lagi berhasil untuk menarik ke arah 1 player dan Royal Mikla. Dia menjadi korbannya. Destruction Colossus dikeluarkan tapi Kalzinya melenggang bebas dengan begitu indahnya. Dan Lordnya sudah berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Falcon. Lordnya hilang tapi untuk sekarang beberapa pemain yang dimiliki oleh Falcon juga mungkin akan bisa dihilangkan juga oleh pemain dari Liquid Echo. Karena mereka semua berbaris dan siap untuk bisa menabrak lagi. PX7 heavy spin langsung dikeluarkan guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa pemain. Dan Falcon Esports harusnya kehilangan dari game yang kedua. 2-0 Israel. Liquid Echo semakin memantapkan perjalanannya untuk melanjutkan ke semifinal. Dan Falcon Esports mereka dalam masalah yang cukup serius. 0 poin, bahkan one-sided game di game kedua menjadi masalah yang harus mereka solve sebelum game ketiga mulai. Yap, itu dia. Satu hal yang begitu indah tadi dilakukan oleh tim Liquid Echo di game yang kedua. Mereka berhasil mengamankan poin kill yang cukup. Walaupun di awal cukup pasif, tapi mereka berhasil mengamankan objektif yang begitu ganas. Iya. Bahkan pressure tanpa poin kill tadi sempat terjadi beberapa menit. Itu dari menit 3 kayaknya. Udah semenjak turtle kedua, itu team fight-nya udah benar-benar minim banget. Ya. Mereka hanya ganking, tapi nggak ada poin kill, buang spell, dan nggak ada yang terjadi. Tapi goldnya selalu dipegang Liquid Echo. Gol yang sangat jauh juga tadi terlihat sangat-sangat beda ya. Ya. Ini gapnya udah kejauhan banget sih tadi. Iya kan? Menit 11 10.000 gold tadi. Ya dan juga JP loh. JP itu selalu free. Flicker, Divine Judgment. Flicker, Divine Judgment. Dan berhasil terus loh berkali-kali. Dan selalu ada yang nampak di depan. Ya. Masalahnya yang nampak Ruby nih. Ruby ditarik tapi backupnya terlambat gitu loh. Kalau misalkan Ruby-nya ketarik abis itu tiba-tiba masuk semua gitu kan. Entah itu flicker apapun lah pakai semua. Nggak masalah. Masalahnya ketika ditarik dibawa ke belakang Gak ada. Rubinya tumbang Hanya baru. mungkin dari kejauhan kayak bye-bye.
Iya kayak, weh ditarik. Oh iya udah tarik, udah tarik. Ya udah gitu. Iya udah. Kan kalau memang cepet ya Kufranya lompat flicker atau apapun itu bisa langsung ke counter setup gitu kan. Tapi sayang ya nggak bisa sama sekali. Yap, jadi itulah game yang kedua teman-teman. Biarlah langsung dibedah jauh lebih dalam oleh para panelis kita. Silahkan Nevin. Terima kasih Pak Pulung dan juga Lim Kocel. Wow, game kedua ini lagi-lagi game yang cukup mendominasi dari Liquid Echo dan dengan pemilihan terakhir Akai. Ini apa yang pengen mereka bawa sebenarnya? Aku berpikirnya jujurnya kayak kalau Roger ada di jungle sih kesiksa ya. Pertama dia nggak bawa spell buat escape, ketemu juga sama Kufra juga kan. Jadi agak susah sih. Jadi lebih secured aja dengan adanya utility jungler. Kalau aku sih ya textbook aja. Karena jadi kalau misalkan teman-teman bingung ya kenapa aku bilang textbook, ya sebenarnya kan rata-rata coach pada bawa buku tuh. Di textbooknya tuh udah ada gitu. Kalau misalkan lawan Link apa yang paling bagus? Kalau misalkan assassin versus assassin, atau assassin versus fighter, atau nanti assassinnya versus tank jungle. Dan kalau misalkan nih Link lawannya Fredrin, berat, ya kan? Fredrinnya yang berat. Kalau lawan Baxia-nya bisa di overwhelm sama rotasinya Link. Ya yang paling sepadan untuk adu contest objektif cuma sisa Akai gitu loh. Sisanya nggak ada yang bagus soalnya. Karena kalau kita ngomongin tank jungle buat tim Liquid Echo, misalkan ya kita ambil contoh tadi ya antara Barats mungkin bisa rusuh, tapi tetap aja space-nya masih bisa tercipta gitu loh buat Link karena rotasinya itu pun cepat gitu loh. Sementara untuk bisa ngedeny Link mendapatkan objektif yang lebih baik, ya kan? Ya mereka deny di kontes turtle objektifnya. Dengan Heavy Spin diadu sama Tempest of Blade, ya sama-sama imun dua-duanya, jadi tetap bisa adu retribution. Ya, dan coba dikasih 1 poin eliminasi sejauh ini buat teman-teman tim Falcons buat di game yang kedua, dan kita bakal lihat dari segi highlights nih. Nah, seperti yang tadi aku bilang juga, Nevin mungkin yang sempat mempertanyakan kayak apa sih yang harus dilakukan sama Liquid Echo di game yang kedua. Menurutku ya mereka pasti bakal tetap adaptasi. Jadi menurutku walaupun ya mereka menang, mereka tetap ada eval, mereka tetap ada sesuatu yang ingin mereka improve lagi dan terbukti gitu loh di game yang kedua. Kayak tadi pas Lordnya nge-push mid, mereka nggak nyari turretnya gitu loh, karena mereka udah tahu bahwa turret pasifnya masih ada, tapi mereka ternyata memilih untuk nge-pick off ke Kid X-nya. Mereka cari nih mana Kufranya, dia pasti bakal ngelakuin inisiasi kan. Dia cek di bagian belakangnya, dia manfaatin Sky Piercer dari Benny Cutie. Ya Benny Cutie pun udah punya referensi gitu loh. Kalau misalkan dia main Roger, minimal ya, biasanya dia 1 lusin killnya. 1 lusin 12 kill. Ya minimal banget kalau udah pakai Sky Piercer. Itu pun di patch lalu yang 6%. Ya sekarang udah bisa lebih di handle lah ya, pas 4%, jadi masih lebih manusiawi lah. Ya, makanya tadi kita sempat ngeliat juga GPM tertinggi memang ada di tangan dari seorang Benny Cutie ya. Dan melihat adanya dominasi seperti ini, kita sebenarnya masih punya game yang ketiga. Tapi Falcon harus mencoba cara yang lain lagi berarti. Jadi usaha pertama mungkin kita harusnya bisa nggak itu anggap ada ya, karena ya mungkin mereka juga nggak sesuai sama rencana mereka itu. Tapi game kedua yang tadi sempat dipertanyakan, bermain defensif yang ternyata nggak dibawakan sama Falcon Esports sendiri kan, dengan bermain coba ke arah assassin, Link-nya. Tapi memang terbungkam sudah juga ya semenjak yang mereka lawan adalah tim Liquid Echo yang mereka juga udah terbiasa untuk bisa berhadapan dengan assassin gitu kan. Mungkin ya bisa dibilang kayak gini sih, ketika ada 4 kata lucu yang dimana meta assassin is back, ya kan? Meta assassin is back 4 kata lucu gitu. Ya mungkin kita juga nggak boleh ngelupain kalau Karl TZ dari Liquid Echo atau Kyle TZ dari Falcons Epi Brand, ini kan 2 jungler PH yang sebelumnya juga pemain assassin. Jadi ya mungkin mereka udah lebih beradaptasi duluan, mereka tuh udah terbiasa dengan hal-hal seperti metode assassin atau damage dealer jungler. Nah mungkin teman-teman Falcons yang dimana mereka lolos dari Myanmar qualifier aja itu kan rata-rata pakai utility jungler, main healer, mereka dipaksa, dituntut untuk ayo lu mainin damage dealer jungler. Sementara ya mau nggak mau mereka harus mainin damage dealer jungler dan tidak maksimal di 2 game yang sudah kita jalankan, karena terbukti main Roger terus main Link, Dex kayaknya mungkin harus kembali ke textbook awalnya yang dimana dia bermain dengan utility jungler gitu loh. Ya kelihatan lebih ada perlawanan ya, karena biasanya kalau ngelihat dari utility jungler kalau lagi dalam keadaan tertekan, potensi untuk bertahan itu masih ada. Masalahnya kalau assassin kayak udah flop dari awal, itu berat banget sih. Ya bahkan sekalipun main agresif, ya tank jungle kan timingnya emang 2 menit awal tuh kalau bisa. Betul. Ketika tank jungle-nya berhasil, ya mungkin mereka akan mendapatkan snowballingnya dan menghentikan bagaimana dominasi dari Liquid Echo dengan Echo Express. Iya sih, itu yang mungkin harus di-note ya di game selanjutnya. Tapi sebelum masuk ke dalam game selanjutnya, kita masih punya MVP dari game yang kedua. Ini dia MVP by PlayStation Tournament. Tebak-tebak MVP, tapi JP ternyata. Aku kira ini bakal ke arah Benny loh. Mungkin karena targetnya sih.
Mungkin Depan karena ya? targetingnya sih. Kalau aku targetingnya sih karena beberapa kali kayak dia nangkepnya PX7, terus mungkin targetnya langsung ke ini ke apa namanya ke linknya juga. Jadi menurutku ya JP dengan targetingnya membuahkan sebuah MVP juga. Terbukti juga dari first itemnya dia langsung ke fleeting time. Dia pengen divine judgment terus-terusan. Ya, pengen ngasih umpan terus-terusan ya. Jadi dalam keadaan yang lagi unggul juga dia mau coba untuk targeting yang depan-depannya pun masih nggak masalah ya. Terutama dari tadi yang kita ngelihat dari Kid X juga ya, yang berkali-kali akhirnya gagal bisa menciptakan momentum. Ya ini Kid X juga kan ya jatuhnya hero yang tipikal nggak boleh ketahuan ya. Kalau udah ketahuan terus kena divine judgment ya udah pasti gampang banget buat di tag lah. Terus sisanya kalau kita ngomongin Kufranya dari Kid X nggak bakal bisa berfungsi di game ini. Kenapa nggak bisa berfungsi? Ya karena lawannya tank jungle gitu loh. Jadi dia nggak bakal bisa nge-stop apapun. Dia nggak bakal bisa ngelakuin deny terhadap dash karena yang punya dashnya walaupun Akai, ya Akai tetap tebel gitu loh di depan. Dan kalau ngeliat dari ya Godland ya Benny Cutie ya, selain juga dia punya dodging skill juga, jadi bawa Purify lebih secure lagi, jadi targetingnya agak berat gitu. Dan makanya dari tadi mau coba cari momentum justru dia yang kena tarik. Berarti kalau kita ngomongin ke arah draftingnya ya, ini malah jadi keuntungan second pick-nya ada di Liquid Echo untuk game yang kedua. Mereka tiba-tiba ngebawa Akai dan menutup potensial dari Kufranya justru ya. Tapi untuk game yang ketiga ini akan banyak banget dinamika yang terjadi lagi. Tapi kalau menurut kalian, Falcon lebih baik mereka bermain secara defensif seperti di awal game pertama, atau ini waktunya untuk main agresif lagi? Ya menurut aku sesuai sama karakter mereka aja sih. Defensif Kayak, aja. ya misalnya mereka kan punya satu kekuatan tersendiri ya dari tiap tim kan, karakteristik mereka yang seperti itu, yang bahkan tadi sempat nahan juga. Menurut aku ini udah match point masalahnya. Satu kali kalah kita langsung ke King Khalid Airport nih. Selesai kita pulang nih di Falcon Esports. Kita langsung ambil kuncinya mereka nih. Nah, iya benar juga. Ya, dan akan dihancurkan juga hari ini siapapun yang dipulangkan gitu kan. Jadi memang ada pressure sendiri yang harus dijaga di game ketiga kita. Jadi kalau untuk Profesor KB? Lagi-lagi sih mungkin aku tetap dengan tank jungle ya. Karena kan tadi kan udah ada referensinya kalau Faramis di ban, ya udah Baxia Florin aja yang paling safe. Baxia Florin, tapi jangan lupa untuk ban mungkin Link atau Rogernya minimal 1 ya kan, kalau dua-duanya lebih bagus biar nanti mungkin keluar hero lain lagi dari teman-teman Liquid Echo. Sekalipun nanti Liquid Echo ngebawain Julian juga, ya Julian berapa persen sih win rate-nya kalau ngomongin early game apalagi lawan Baxia gitu loh. Atau mungkin sebenarnya ya tadi kalau kita ngeliat dari draftingnya kan memang dua hero itu yang kebuka ya, Link sama Roger. Apakah harusnya mereka mengamankan Rogernya aja, Linknya dilepaskan? Oh enggak. Itu juga. udah Juga best sih. thing yang harusnya mereka ambil sih. Mereka ambil Linknya. Ya mereka ambil linknya karena kalau linknya di Carl TZ, itu akan lebih mengerikan. Terus belum lagi nanti ternyata ya akan ada permainan gold laner yang lebih mengancam gitu loh. Misalkan ada Brody yang lebih early game lagi, jadi linknya nggak bisa ngelakuin rotasi ke gold lane. Oke, jadi tadi udah the best thing yang bisa mereka lakukan. Dan Aurora, ini 2 kali sudah dimunculkan, tapi 2 kali belum berhasil ngedapetin kemenangan. Apakah masih worth it untuk dibawakan sama teman-teman dari tim Falcon? Karena tadi kan juga kalau di game kedua karena mid-limitnya juga dipersempit ya, kayak Varsha, Vexana-nya juga ditutup gitu. Jadi ya, opsinya tersisa apa lagi? Faramis sudah nggak ada pula. Iya sih, menurut aku ya lagi-lagi mungkin pemilihan mid laner yang sekarang perlu untuk dipertimbangkan juga. Tapi tidak boleh melupakan bagaimana esensi dari ya itu tadi level-level inisiasinya. Karena kan beda-beda nih. Kayak Aurora inisiasinya levelnya bagus di bush ya kan, tier S juga kalau misalkan untuk ngomongin elemen of surprise. Penuh akan sisi power juga karena dia termasuk ke hero utility. Tapi kalau misalkan nggak works, apa plan B-nya? Apakah mereka akan membawakan Nana karena nanti tipenya juga sama ya kan, dia punya efek bisa dibilang disabler. Terus juga dia ada slow effect juga dari Molina Smooch dan juga Molina Blitz. Tinggal ya itu tadi dimanfaatkan atau tidaknya hero yang bakal mereka pilih. Berarti masih masuk dalam opsi ya untuk penggunaan Nana masih di meta yang sekarang. Masih di kompetitif kita beberapa kali sempat lihat ya Bang Abi, masih ada. Kalau nggak Nana ya itu tadi Gord mungkin atau Lilia yang mungkin bisa atau bahkan muncul. hero wildcard. Zas. Oh iya ya? Ada, di wildcard ada. Tapi belum muncul berarti di group stage? Belum. Gak tau sih, aku semenjak pertama kali ngeliat Zask yang baru ya, yang di otak aku gold lane sih. Oh Zas gold Itu lane. annoying banget pasti. Atau Chang attack speed. Itu juga sering muncul kan sebenarnya. Lu bukan innocent. Tapi kalau ngomongin potensial Zas nih, kenapa lebih kuat di gold lane tadi kalau menurut Prof KB? Kalau aku mungkin mikirnya urusan poke damage-nya ya, dia lebih kuat. Dan sekarang kan dia efek stun-nya itu ngikutin siapa yang ditarget sama si Zask-nya. Jadi menurutku Nightmare Spawn akan sangat menguntungkan sekali. Jadi yang biasanya di gold lane itu 1 lawan 1 jadi 1 lawan 2 kan. Ya. Kalau menurut Aul nih, Zask ini berarti masih di mid lane.
Aku powernya. masih di mid lane sih, lebih ke aman aja gitu loh. Dia punya itu kan summon unit yang Iya, ya yang setidaknya. kecil-kecilnya. Tapi masalahnya kadang kalau misalkan summon unit itu kan bisa ngasih gold juga kan ke lawan setiap di Bisa, eksekusi. Bisa. Makanya serba itu salah ya. jadi serba salah. Mungkin itu juga yang ngebuat akhir dari Zas minim escape juga sih sebenarnya yang Tapi masih belum. seenggaknya kalau Zas sekarang ya, Ya. itu better lah dibandingin Zas yang dulu. Karena sekarang tuh pendapatan goldnya udah kayak Sun kan, berdasarkan level sama waktu. Aha. Jadi semakin early game, goldnya semakin dikit, ya. Sementara mungkin semakin late game ya semakin lebih banyak gold. Ya, aku yang dulu bukan lain sekarang. Waduh, Tapi ini dia kita bakal melihat untuk ke Ben and Pick mungkin bisa jadi yang terakhir. Kalau Mungkin misalnya banget. Liquid Echo mendapatkan satu game ini karena udah match point dan kita bakal melihat dari pilihan-pilihan bandingnya terlebih dahulu dari Lui. masih sama sih bandnya. Faramis. Masih sama persis ya kayak di Respect banget ya Faramis ya. game kedua tadi juga karena itu Nyusahin sih tim fight-nya karena emang PX7 bisa manfaatinnya Nevin dan walaupun dengan Valentina kan beda nih. Faramis mungkin punya pasifnya yang dimana dia bisa hidup kembali dengan cepat sementara tim-tim yang defense-nya kuat kalau misalkan pegang Faramis karena dia bisa dibilang restricted-nya cepat banget 3 detik sampai 5 detik doang ya dia bakal sangat strong di high ground-nya. aku kok bisa bilang Faramis itu kayak hero turnamen sih. Kayak oke lah di rank kita jarang banget. Ya, bukan jarang banget sih, maksudnya kayak lumayan jarang lah, bukan priority option gitu. Tapi kalau dia udah di turnamen, cara main catting, cara kebalikin keadaan, Faramis ini bisa bikin buyar semuanya. Calculate damage yang mungkin bisa dimiliki. Jadi lebih baik ya memang juga ini ditutup ya sama teman-teman dari tim Liquid Echo. Sedangkan Chip edit dan berarti membuka adanya tadi link. Nah ini juga mungkin Lagi. tips ya buat teman-teman ya yang mungkin kebingungan gitu loh. Kenapa sih edit tuh lagi tiba-tiba naik ya kan? Semuanya tuh bermula dari Thunderbelt dan juga buff dari ultimate-nya Primal Wrath. Dimana Primal Wrath-nya ini sekarang perlipatan ganda dari hybrid defense-nya, damage-nya tinggi banget. Dan itu sangat mempermudah bagaimana Edith dengan pasifnya dia ketika mungkin targetingnya adalah hero-hero yang HP-nya tebel, kayak Lord contohnya. Itu makin lebih gampang buat dapetinnya. Jadi kayak kalau udah punya Edith di tim, kita nggak perlu marksman untuk dapetin Lordnya. Cukup satu jungler untuk secure retribution-nya. Terus Edith buka Primal Wrath, keluarin semua skill pasif. Ternyata powernya seluas itu Ya, ya. 5-7 detik udah pasti dapat lah itu. Ya, Lord. bahkan kayak ya udah biasanya juga nutup karena magic damage-nya kan. Kadang pick edit gitu. Yang biasanya kayak godline-nya bukan ke arah magic gitu kan biasanya buat nutup-nutupin juga atau mid-nya nih kayak mid Terizla kadang kan pernah Muncul kan? Ya, juga sering kan? ya kan sering juga kan kita lihat dari mid Terizla jadi magic damage-nya bisa ditutup di edit sisi Kayak powernya. kenal tuh. Oh iya Kayak kenal ya, yang dari Terizla mid ya. Karena kan fisikalnya mungkin udah cukup, jadi ya udah pakai link di jungle, Harit di gold lane, Terizla bisa di mid, ya kan untuk nutup bagaimana durability-nya juga, power team fight-nya juga sangat kuat sekali, sehingga mungkin Terizla ya penuh akan pertimbangan sehingga ini lebih safe pick juga kan, Wait. agar nantinya bisa ngelakuin serangan balasan. Ini copy paste sih dari tim Liquid Echo ya. 3 picknya sama persis sama di game sebelumnya. Tapi tidak dengan sekarang Ruby dan Yuzong yang ditutup. Aku malah mikir ntar, nah itu dia tuh, ini pasti bakal full damage sih. Dan Rogernya akan ada di area jungle, jadi kemungkinan besar kalau emang Rogernya di jungle, Beatrix last pick, itu memungkinkan banget. Yap. Kita tahu lah gimana Benny Cutie dengan adanya permainan yang luar biasa, apalagi dengan render yang dia miliki. Ada player quote nih. I drank a lot of milk because this is the highest prize pool tournament in MLBB history. Jadi minum susu yang banyak karena ini prize pool paling gede di Sesuai namanya. sepanjang Biar kuat ya. panjang dari sejarah Pagelaran MLBB. Makanya dia jadi royal. Oh iya, Royal Royal Milk. Coba tebak berapa banyak nanti kotak susu yang bakal dibeli kalau Royal Milk dapetin prize Iya. pool juara pertama. Iya, nggak dibeliin kotak susu semua di juga nggak sih? Myanmar ya. Iya, Harganya makanya. kan beda pasti. Oh iya sih. Nanti kita hitung lah ya. Meskipun nggak penting-penting amat. Tapi untuk sekarang, nah ini itu dia Zas. Oh, tapi yang mid kita lane. tunggu-tunggu. Tapi mid lane dia. Wow. Akhirnya kita melihat satu lagi cheese pick dan Win rate sepertinya seperti lo. ya karena cuma satu kali doang kayak dipakai. Ini cuma beda di XP lane-nya aja sih jatuhnya. Iya. Cuma XP lane-nya lagi-lagi ya tetap bisa membawakan combo yang mematikan dari Valentina dan juga Pakito karena zoning out-nya luar biasa. Dan kayaknya boleh sih bergeser sedikit kalau ngomongin Zask karena PX7 juga harus lebih berhati-hati. Takutnya Carol Tiz ini tim atau ya jungler yang nggak ragu ngebuang retri cuma buat summoners-nya Zask.
Oke, kalau gitu kita akan melihat ini dia match point untuk teman-teman dari Liquid Echo. Satu langkah terakhir untuk maju ke babak semifinal dan ini juga satu langkah terakhir bisa jadi untuk teman-teman dari tim Falcons kalau mereka gagal mencuri poin. Jadi langsung saja kita serahkan pada casters yang bertugas Papulun dan juga Lim Kocho. Oke, terima kasih Danida. Satu match point apabila tim Liquid Echo bisa memenangkan pertempuran di game yang ketiga berarti sudah selesai kali ini. Iya, clean sweep berarti ya, 3-0. Dan gua nggak tahu kenapa ya, tapi Zax yang muncul, sebenarnya Zax juga di buff kan akhir-akhir ini juga. Bisa dibilang Zax ini hero yang kuat. Kan kita tadi pengen cheese pick. Iya. Ya keluar ini sebenarnya, keluar ini di sini. Cuman kayak jauh banget sih. Tapi ya karena yang gue bilang tadi, Falcon bisa jadi dapetin paling nggak 1 poin lah menurut gua dengan bermodalkan cheese pick ini. Nah ini satu-satunya kesempatan mereka untuk mengejar ya dengan poin pertamanya mereka, atau mereka ya kalah 3-0 karena ini hanya best of 5 series. Balik lagi ke Zax sendiri, Zax memang tipikal yang oke lah di awal dan kecuri nampaknya sama JP. Kalau di rank, ini kalau di rank ya, itu Zas biasanya nempelin langsung ke gold lane. Express aja udah di situ. Iya kan, dia Dapetin langsung gol cepet, dapetin gol, dapetin turret cepet, udah habis Mirror. kabur. Iya. Iya dia mirror, dan ini lihat invade jungle Kaltizi gila banget sih. Pertama satu JP udah dapat tadi kan ke ininya, ke satu buah creep jungle, terus diambil lagi satu buah creep jungle juga. Jadi udah 2 creep diambil sama teman-teman Liquid Echo. Ini bikin linknya bakal kesulitan banget sih. Mungkin dia level 4 dan stuck, atau mungkin nggak 4. Buset deh, itu di tengah juga didorong dan Sanji masih selamat dan JP hadir kembali. Tapi gimana nanti Kid X untuk bisa menyedot siapapun yang dari depannya selagi ada AK ini loh. Kalau Happy Spin belum keluar, Susah banget sih. susah itu implosion nih loh. Dan jangan lupa kan Kaja yang akan makan duluan nanti kan, kayak Harit mungkin Link yang memang nanti bisa maju duluan akan dimakan Sanford dengan Pakito-nya juga. Match up yang nggak bagus sebenarnya ya, karena dia ya lawan Terisla yang lagi happening banget sekarang. Bahkan kayak udah mulai diambil di phase pertama tanpa ragu loh. Dulu kan masih turun di phase kedua, yang sekarang udah masuk di phase pertama. Ini turtle-nya udah mulai nongol. Di bawah juga udah dual lawan 2. Kita lihat akan seperti apa lagi, karena sekarang ada satu flicker yang udah dikeluarkan. PX7 pun langsung hancur. Penalty zone dikeluarkan di area bawah. Sementara Sanji siap untuk bisa menyikat habis, tapi dibalaskan dengan penalty zone yang OG. Oke. Gagal. Gagal. Akhirnya pertempurannya kembali terjadi dan Kid X-nya harus flicker dan pergi dari area tersebut. Royal Milk flicker, Kid X-nya flicker, Turtle tetap didapatin sama Liquid Echo. Sampai saat ini Sanford hampir saya dibalikin Waduh, ternyata. satu terakhir dari Sanford. Berhasil langsung menghilang kepalang tanggung dari Sanford. Iya. Sedikit miskalkulasi tadi ya. Masih selamat dari Royal Milk. Waduh, dibalasin dong satu terakhirnya. Ada Happy Spin langsung dikeluarkan pula satu hit dan masih bertahan bahkan Kalsi. Royal Milk mendapatkan 2 poin kill dan Benny Kitty di tempat yang berbeda dalam keadaan yang sangat tidak baik. Selesai. The power minum susu tiap hari seperti yang tadi kita dapetin informasi. Ketika lagi draft 2 poin kill loh. Yang sebenarnya memang itu kesalahan dari Liquid Echo-nya sendiri, tapi Benny Kitty juga tiba-tiba terjebak dan Dax-nya dapetin poin kill. Ini cahaya yang terang banget sebenarnya untuk Falcon Esports dari early game-nya. 2 kesalahan ya, langsung loh. Tapi biasanya juga yang kita tahu adalah tim Liquid Echo apabila melakukan kesalahan di awal, mereka tidak akan melakukan kesalahan 2 kali di dalam satu game. Iya, cepat resetnya ya. Iya, karena kan pemain-pemain dari ataupun dari tim-tim dari Filipina itu sendiri ya, mereka jarang kalah kepada satu tim 2 kali bahkan. Iya. Nah, mereka mungkin pernah kalah sekali, tapi untuk kedua kalinya jarang gitu loh. Makanya Heavy Spin-nya tadi dia mau keluarin dari area turret tapi ditarik begitu. Waduh, dan pertempuran kembali terjadi sendirian dikeroyok dan Kid X selesai. Ya sekeras-kerasnya Tigreal ya. Tetap akan rontok juga sih kalau dikeroyok rame-rame gitu kan, apalagi Benny pakai Roger lagi. Udah ada Sky Wizard tadi. Jadi stacknya harusnya udah 10 ya, udah lumayan banget karena tadi dia tumbang sebelum ada stack kan. Ya. Jadi aman-aman aja. Sementara posisi dari ini Benny lawan Benny. Iya, kurang. Yang satu ada Kitty-nya doang loh. Makanya pertarungan Benny. Buset nih Kaltezi sih galak banget loh. Akanya berani banget sendirian loh. Ya, dari tadi santai aja pokoknya. Tapi PX7 pun udah mengeluarkan satu little alien yang dia miliki dia. Iya, Dominator bakal enak banget nantinya.
Satu dominator kecil yang emang benar-benar dia taruh tepat area depan. Dan juga JP mencari siapa lagi akan menjadi korbannya, tapi Impulsion langsung dikeluarkan pula. Dan Happy Spin kali ini menjadi satu penyelamat dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karakter turtle tersebut. Mereka semua mundur secara teratur. Sanji yang bisa dapetin turtle-nya sangat-sangat lumayan banget untuk Liquid Echo karena goldnya jadi mereka pegang. Dan ini satu kemungkinan mereka bisa langsung ambil ke arah gold lane ya. Mungkin mengincar ke arah Benny, tapi kita akan lihat dari STC Replay. Implosion yang begitu baik bersama dengan penalty zones akan tidak ada apa-apanya nih. Mengingat langsung bisa di counter setup juga dengan begitu baik. Satu buah poin kill pun nggak dapet. Heavy Spin lagi-lagi menjadi kunci, tapi Dax tiba-tiba tumbang. Dax tumbang loh. Dan itu ada di dalam areanya sendiri. Ada di dalam area dari purple buff-nya di atas. Mereka cukup santai untuk bisa mengamankan lagi ke arah satu gold buff. Starlium Sight udah jadi untuk Benny. Tapi gue nggak tahu sih, gue ngeliat Benny di game kedua haritnya dia benar-benar minim banget dari impact ya. Jadi dia harus bisa lebih galak lagi. Tapi buset, Sanji Sakit banget tuh, dan Impulsion langsung dikeluarkan pula. Disedotlah sudah, Sanji tidak akan selamat. ya, terlalu banyak tadi. Dan di commit juga banyak banget source yang keluar. Jadi benar-benar wajar dia tadi tumbang. Terlalu dalam juga dari Sanji. JP dia selalu mirror di bagian atasnya ya. Dia benar-benar nge-screening dari Kid X nggak boleh sampai ke arah Benny. Mungkin karena Benny-nya nggak purif. Ini ada Dax masih farming lagi. Dari deretan item juga udah. Skypiercer sekarang baru 1 poin kill. Oke. Kita Hunter Strike juga udah dapetin pula. Dan Terisla baru sampai di Domi ya. Iya. Masalahnya sekarang setahu gue Zax itu udah nggak bikin attack speed sih, dia bikin damage aja karena attack speednya sama. Karena udah dihilangkan juga kan. Plus sekarang JP-nya berhasil dihancurkan. Karena ada beberapa hit awal dari Zas itu yang dihilangkan ya teman-teman ya. Makanya jadi kayak nempel ya, sekalian nempel ke lu ya bakal nempel aja udah. Iya, dari Nightmare Spawn-nya dia nggak pakai attack speed lagi seingat gua. Karena akan tetap segitu loh maksudnya. Ya dia mau bikin attack speed bisa, tapi ya tetap segitu-segitu aja. My effect slow-nya juga bakal sama aja harusnya. Tapi kita akan lihat nanti seperti apa. Buset, Sunford trapping. Ini dia nih yang selalu bisa bikin linknya nggak bakal berani gitu kan untuk objektif karena darahnya selalu nggak penuh. Ya. Itu Royal Milk jadi orang terdepan. Sunford juga siap untuk ngebadanin rekan-rekannya ataupun mengantarkan damage-nya. Sunford sekarang udah ada di bagian belakang. Royal Milk maju kembali. Tapi ada Impulsion pula dengan Seeker Hammer tadi udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang penalty zone dikeluarkan pula. Pertempuran yang kembali terjadi. Kalzinya harus mundur dengan satu heavy spin yang dia miliki. Dan juga beberapa player dari Liquid Echo yang kehilangan SP cukup banyak. Tapi masih ada Sunford yang berusaha untuk bisa memberikan gangguan. Dan JP balik lagi. JP terlalu berani. JP menggocek lagi karena ada Royal Milk. Tapi Sunford bisakah dia kabur dan masih bisa. Ya mau nggak mau harus buang flicker tadi ya. Dia tetap mau kasih pressure loh. Pas lagi turtle-nya tadi hampir terbilang free untuk Falcon Esports. Tapi ini dia turtle pertama untuk mereka ya. Menjadi turtle terakhir juga untuk di game ini. Kita lihat dari STC Replay. Implosion dari Sanji. Ini udah bagus tapi sayangnya Drill yang punya Implosion itu lebih bagus lagi tadi. Dia dapetin di bagian belakangnya. Hampir dapetin 3 poin kill tadi. Untungnya ya lagi-lagi Kaltizi dengan perfect timing heavy spin-nya itu yang bisa ngacak-ngacak. Blade Armor langsung nggak ragu sama sekali untuk kurangin critical damage juga. Jenis One kan, ya udah nggak pakai attack speed lagi dari PX7 ya. Dan game inilah yang membuat mereka agak sedikit unggul ya dari beberapa playernya dari sisi goalnya. Tapi ada penalty zone juga udah langsung terlihat. Bahkan untuk sekarang happy spinnya langsung dikeluarkan dan dikejar habis-habisan. Kalzinya langsung dihilangkan tapi Royal Milk tertinggal sendirian. JP-nya masih berusaha untuk bisa menarik lagi gara satu player. Tapi begitu menyakitkan satu defenser tadi udah dikeluarkan pula oleh Royal Milk. Dan juga efek tarif masuk ke dalam tubuhnya. Hanya saja Royal Milk masih ingin lebih, masih ingin maju. Makanya kan sakit banget loh ini Zax dengan Nightmare Spawn-nya. Itu benar-benar bisa ngemukul mundur juga tapi ya tetap Link versus Pakito. Itu berat banget. Lagi-lagi kita lihat dari STC Replay Kaltizi yang mau invade jungle ini berbeda dari sebelumnya bro. Karena mungkin sebelumnya Kaltizi sendirian pun dia tetap masih bisa dapetin jungle, masih nggak diapa-apain. Tapi sekarang langsung dipanis loh, nggak pakai ragu sama sekali. Buka Asik semuanya. Asik nih kalau ada yang aneh-aneh kayak begini nih. Zasha nongol lah, Aurora lah tadi. Ini kan. Tapi Kalau Aurora Harit, mungkin Aurora terhitung sekarang mulai sering muncul. Dari beberapa game tuh Aurora mulu kan. Dari group stage juga udah ada sebenarnya. dari Tapi kalau Wildcard Zax ini- bahkan kemarin udah nongol kan. Iya, Zax ini baru pertama kali loh. Gua nggak tahu bahkan terakhir Zax ini digunakan kapan.